Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kembali lagi bersama kami di channel podcast Desa Bantarsari dari Desa untuk Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah tim verifikasi lapangan Lomba Desa 2022 dari DPMD Pemda Kabupaten Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Ibu, kita pengen ta'aruf nih, kenalan ya. Bisa dijelaskan nggak Ibu namanya siapa, kemudian jabatan di DPMD sebagai apa? Baik. Saya Lina Yuliana. Kebetulan dikasih amanah kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Sudah berapa lama nih Bu? Sebetulnya di DPMD-nya sendiri saya sudah 2 tahun, tapi di bidang Pemdesnya ini saya baru 1 tahun nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di Desa Bantarsari. Ini dalam rangka apa nih kira-kira ini datang ke Bantarsari? Ini dalam rangka penilaian Lomba Desa tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022. Masya Allah. Kami dinyatakan dari pemerintahan Desa Bantarsari atas verifikasi awal masuk dalam 15 desa Lomba Desa. Kemudian setelah ekspos kami masuk ke 6 besar. Dan hari ini adalah verifikasi lapangan. Dengan segala keterbatasan kami menyambut Ibu dan tim di Desa Bantarsari, adalah desa yang dulunya adalah desa tertinggal. Kemudian 2017 kita naik kepada desa berkembang, 2019 kita naik kepada desa maju. Ada satu variabel lagi, yakni desa mandiri, yang itu kemudian kita akan bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Kementerian Desa, IDM menjadi desa mandiri, Indeks Desa Membangun. Mudah-mudahan hadirnya Ibu dan tim ini memberi inspirasi dan juga motivasi buat kami agar bisa bekerja lebih baik begitu ya. Nah, kira-kira kesan Ibu pertama kali hadir ke Desa Bantarsari seperti apa Bu? Luar biasa. Desa Bantarsari ini perlu kami jelaskan dulu mungkin ya. Iya, mangga. Supaya warga Desa Bantarsari ikut berbangga karena Desa Bantarsari ini dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor mewakili Kecamatan Rancabungur untuk masuk ke dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten Bogor tahun 2022 ini. Dan perlu diketahui pula oleh warga masyarakat bahwa Lomba Desa tingkat Kabupaten tahun ini mengambil tema Desa Tangguh Ekonomi Masyarakat Tumbuh. Ini tentu saja sesuai dengan Desa Bantarsari yang terus berkembang, terutama dalam sisi perekonomian masyarakatnya. Jadi dalam penilaian Lomba Desa ini ada 3 komponen besar penilaian yang dilaksanakan. Yang pertama adalah terkait evaluasi perkembangan desanya itu sendiri. Dan yang kedua adalah terkait paparan kepala desa. Jadi paparan kepala desa ini sebetulnya sudah dilaksanakan menjadi jadi dari 416 desa dari 39 dari 40 kecamatan yang mengikuti. Sebetulnya 39 ya karena kelurahan tidak ikut. 39 kecamatan yang mengikuti 416 desa itu terpilih 15 desa sebetulnya sebagai perwakilan masing-masing kecamatan yang masuk ke dalam tahapan selanjutnya setelah evaluasi perkembangan desanya dinilai dengan skor tertinggi dari masing-masing desa. Dari 15 desa ini kemudian dilaksanakan tahap kedua yaitu paparan kepala desanya. Itu tuh sudah jadi 6 tuh Pak. Jadi 6, itu dari jadi 6 ya? 416 ya, dari 416 ke 15 kemudian menjadi 6 dan saat ini kita ada di tahap penilaian yang ketiga yaitu verifikasi lapangan. Ini tuh merupakan tahap yang terakhir untuk mengerucutkan dari 6 ini menjadi 4 di tingkat Kabupaten Bogor. Oh gitu ya. Jadi ini perlu berbangga hati. Iya. Nanti dari si 4 ini kita akan adu lagi untuk
untuk maju ke tingkat selanjutnya yaitu lomba desa tingkat provinsi. Provinsi Jawa Barat ya. Tentu saja kami ingin membawa desa yang betul-betul penuh inovasi gitu. Penuh inovasi, tapi dari segala sisinya karena lomba desa ini merupakan penilaian terhadap beberapa komponen. Yang pertama terkait pemerintahan dan pembangunannya, kemudian pemberdayaan masyarakatnya, dan juga terkait kewilayahannya. Nah, kami akan menilai semua komponen tersebut. Dan hari ini kita akan memverifikasi. Hari ini tuh kita sudah membawa tim lengkap nih Pak. Iya, semua bidang ya. Betul. Dari semua bidang, bukan bidang yang ada di DPMD ya Pak, Iya. tapi ini bidang yang mewakili pemerintah Kabupaten Bogor ya. Karena kami memang merupakan tim independen yang memang harus melaksanakan penilaian ini secara objektif. Jadi hari ini tuh hadir unsur dari akademisi dari Universitas Pakuan Bogor, kemudian juga ada tenaga ahli kabupaten, kemudian juga ada tim penggerak PKK-nya juga hadir, kemudian juga dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, ada Dinas Kesehatan, kemudian ada dari Bapeda Litbang, ada dari Koperasi dan UMKM, ada dari Dinas Pendidikan, kemudian juga ada dari Satpol PP nanti untuk melihat keamanan dan ketertibannya seperti apa. Pokoknya Kemudian semua gitu ya, semua sisi ya. Semua sisi akan kita nilai. Dieksplor ya semuanya. Betul. Masya Allah. Dan juga dari DPMD sendiri tentunya. Iya, Jadi iya, kami merupakan tim yang lengkap yang insya Allah akan bisa menilai secara objektif semua sisi pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Desa Bantarsari ini. Masya Allah. Dan perlu diketahui oleh teman-teman sahabat desa, ternyata informasi lomba desa, timnya datang ke desa tidak memberitahu sebelumnya ya jauh-jauh hari. Kita kaget juga ini, malam-malam baru dikasih tahu. Betul. Jadi kita, aduh, ya kita mah berjalan apa adanya aja Bu, termasuk ada BLT ya di bawah, ya kita berjalan apa adanya aja begitu, sesuai dengan apa yang kita laksanakan sehari-hari begitu ya di kami di desa begitu ya. Tapi kami amat sangat terhibur juga termotivasi ya dengan hadirnya para petinggi di Kabupaten Bogor. Wah, berarti kita nih sedang disorot gitu ya. Kemudian sedang dibina gitu. Nah, kami menjadi apa ya? Terharu begitu ya. Jadi buat kami sesungguhnya bukan pada nilai angka jadi juara ataupun tidak, tapi bagaimana kemudian kami bersemangat untuk membangun desa, kan begitu Bu? Itu betul. Betul Pak Kades. Jadi lomba desa ini sebetulnya adalah salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang nih, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi sebetulnya kami berharap nih bahwa desa yang mewakili dalam lomba desa ini tidak menjadikan lomba desa ini menjadi beban. Setuju saya Bu. Karena kan paradigma kita melihat desa-desa yang lama gitu, wow harus nyiapin segala sesuatunya gitu. Betul. Itu yang jadi beban betul Bu. Iya. Tidak menjadi beban karena sebetulnya lomba desa ini untuk melihat pelaksanaan pemerintahan seperti apa sih keberhasilannya, sehingga kami berharap bahwa pelaksanaan lomba desa ini bisa memotivasi desa untuk memperbaiki kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Itu sebetulnya tujuan dari pelaksanaan lomba desa ini. Jadi Masya Allah. satu nilai tambah ya. Iya. Ketika satu desa masuk dalam mengikuti lomba desa, sebetulnya bukan hanya sekedar harus menjadi juara, tapi di situ juga nanti akan ada masukan bagaimana menata desanya secara baik dan benar. Betul. Itu. Makanya ketika misalnya pemerintahan kabupaten melalui kecamatan, kita kemudian diminta Desa Bantarsari, awalnya kami menolak, saya bilang. Karena kan konsekuensi logisnya yang bayangan kami gitu ya. Tapi kalau kemudian Pak biasa aja, saya tanya ke staf, kalian mau? Kan kaliannya pada baru Bu, staf-staf kami itu sedang belajar. Pak, jadikan ini bagian dari pembelajaran. Kalau begitu, ayo saya bilang. Kalau ini menjadi bagian pembelajaran gitu buat kalian. Agar ke depan administrasi, dokumentasi, dan berbagai perencanaan itu lebih baik ke depan. Kalau oke itu targetnya, saya mau saya bilang. Gitu. Kalau juara itu nomor berapa gitu ya. Kalaupun kemudian hasil penilaiannya seperti apa ya kita mah terima aja kan gitu.
Itu sesungguhnya intinya gitu Bu. Dan kita sih sangat senang gitu ya. Siapapun ada yang hadir, yang datang ke sini itu menjadi proses pembelajaran kami. Karena buat kami belajar itu kan di mana-mana kan, dengan siapa saja. Itulah yang kita sebut dengan universitas kehidupan. Gitu Bu ya. Ya, betul sekali. Iya, kira-kira ada pesan kan nih buat kami nih pemerintahan Desa Bantarsari. Ibu baru aja datang, kemudian ada nggak yang kemudian bisa Ibu bisa sampaikan sekilas Ibu melihat Desa Bantarsari? Untuk di sini sebutnya sahabat desa ya? Iya, sahabat desa. Untuk sahabat desa Bantarsari patut berbangga karena mempunyai kepala desa yang punya inovasi tinggi, sangat luar biasa, berjiwa, kalau menurut saya berjiwa muda, milenial, sudah top, sehingga perlu didukung oleh seluruh komponen masyarakatnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Bantarsari bisa semakin pesat melaju. Amin ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini closing statement yang dahsyat sekali ini buat kami. Dan itu memberikan sebuah energi buat kami agar kami terus berinovasi, berkarya, tumbuh, maju bersama pemerintahan Kabupaten Bogor lebih baik, kemudian Jawa Barat juara dan Indonesia bangkit dari desa untuk Indonesia. Terima kasih Ibu Kabid yang telah hadir bersama kami di podcast Desa Bantarsari. Sebuah kebanggaan buat kami dihadiri oleh seseorang yang kemudian punya wawasan tentang desa yang luar biasa, dan ini bagian dari pembelajaran buat kami. Jangan sungkan untuk datang lagi Ibu ke sini. Ulah bosan ya. Ulah bosan. Insya Allah nuhun pisan. Terima kasih sahabat desa. Demikian wawancara dan ngobrol santai kami bersama Ibu Kabid. Mudah-mudahan ini memberikan energi besar buat kami semuanya, masyarakat desa, untuk terus tumbuh, berkembang, berkarya untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.